Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun idza ijtanabal kaba'ir." Salat 5 waktu, ibadah Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, semuanya dapat menghapuskan dosa selama dosa besar dijauhi. Ikhwani fillah, secara umum kebaikan itu, amal soleh itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar dapat menghapuskan dosa-dosa. Dalam Al-Quran surah Al-Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan dosa-dosa, ay dzunubas shaghair, yaitu dosa-dosa kecil. Ikhwani fillah, dari hadis yang kami bacakan di awal tadi, ada 3 ibadah yang sangat dahsyat untuk menghapuskan dosa. Ada yang setiap hari kita lakukan, yaitu sholat 5 waktu. Ada yang sekali seminggu, ibadah Jumat, dan ada yang sekali setahun, ibadah wajib puasa Ramadan. Ikhwani fillah, salat 5 waktu dalam riwayat Imam Muslim diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita memiliki sungai di depan rumah, sungai yang mengalir sangat jernih. 5 kali kita mandi di sungai itu, maka tentu tubuh kita, badan kita akan bersih, sangat bersih. Namun ternyata jika ada masih kotorannya, ada masih noda dosa, disiapkan lagi pembersih yang lebih dahsyat, yaitu ibadah Jumat. Asalkan jangan sampai terlambat datang, jangan sampai datang ketika al-khatib atau al-imam sudah memulai khutbahnya. Juga saat itu jangan sampai berbicara atau menegur. Kemudian jika ternyata masih ada noda dosa yang tersisa, disiapkan lagi pembersih yang lebih dahsyat, yaitu ibadah puasa Ramadan. Maka luar biasanya puasa Ramadan ini, sampai Rasulullah jauh sebelum Ramadan mengajarkan kita doa, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Ikhwani fillah, kalau kita ibaratkan seperti pakaian yang kotor yang dicuci, maka yang pertama sholat 5 waktu, mencucinya menggunakan sabun, direndam, kemudian setelah itu kita basuh, maka akan bersih pakaian itu. Tapi ternyata jika masih ada sisa kotoran pada Jumat, di samping direndam pakai sabun, juga digosok dengan tangan atau dikucek, maka akan lebih bersih lagi. Namun ternyata jika masih ada kotorannya, maka ibadah Ramadan di samping direndam menggunakan sabun, kemudian digosok dengan tangan atau dikucek, kemudian disikat lagi, setelah itu dibasuh, dijemur, kemudian disetrika, dikasih haruman dan dilipat rapi, maka keluar dari bulan Ramadan bersih, tidak ada dosa, seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu istimewanya bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan, bulan limpahan rahmat, limpahan ampunan dari Allah, pembebasan dari api neraka. Pahala sunnah dilipat gandakan, pahalanya menjadi pahala wajib di luar Ramadan. Pahala wajib, kemudian ibadah wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya seperti 70 kali lipat ibadah wajib di luar Ramadan. Kemudian masih sangat banyak dan tidak bisa kita hitung keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, pemurahnya Allah kepada kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan bulan Ramadan, lantas rugilah kita jika tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.
Dikutip riwayat dalam Irsyadul Ibad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pernah naik ke atas mimbar, tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali. Kemudian selesai ibadah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau mengucapkan amin, amin ketika naik ke mimbar?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Inna Jibril atani," sesungguhnya Jibril mendatangiku. Kemudian Jibril mengucapkan 3 kalimat atau 3 doa. Yang pertama, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Qul amin, faqultu amin. Malaikat Jibril berkata atau berdoa yang pertama, siapa yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tidak memanfaatkannya, mengisinya dengan sebaik-baiknya, tidak diampuni dosanya, kemudian ia meninggal dunia, maka masuk neraka, dijauhi oleh Allah, dijauhi dari rahmat Allah. Katakan amin wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan amin. Yang kedua, man adraka abawaihi walam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Qul amin, faqultu amin. Siapa yang masih kedua orang tuanya atau salah satunya tidak berbuat baik kepada keduanya, maka ketika anak itu meninggal dunia, dakhalan nar, masuk ke neraka, dijauhi dari rahmat Allah. Katakan amin wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad kemudian mengatakan, ucapkan amin. Kemudian yang ketiga, kata malaikat Jibril, siapa yang zukirta indahu falam yusalli alaik famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Qul amin, faqultu amin. Siapa yang disebut namamu di sisinya, tidak bersolawat kepadamu, maka ketika dia mati, dakhalan nar, masuk neraka, jauh dari rahmat Allah. Katakan amin wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengucapkan amin. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu murkanya malaikat Jibril kepada hamba Allah yang sudah diberikan nikmat yang sangat besar, berjumpa dengan bulan Ramadan, diberikan kesempatan untuk mengisi bulan Ramadan, untuk diberikan fadilah, keistimewaan, derajat yang sangat luar biasa di bulan Ramadan, ampunan luar biasa, tapi tidak dimanfaatkan, sehingga malaikat Jibril murka, berdoa. Pemimpin malaikat yang berdoa, yang mengaminkan pemimpin Nabi dan Rasul. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani fillah, maka tidak kalah pentingnya kita berdoa agar diberikan kekuatan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Suatu kebaikan ibadah yang bisa kita lakukan dan kemungkaran yang bisa kita jauhkan diri darinya. Tidak lepas itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdoa, Allahumma inni lisyam wal qiyam wa qiraatil Quran. Ya Allah, tolonglah hamba untuk melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya, melaksanakan ibadah tarawih, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Atau Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian tidak kalah pentingnya juga kita memasang azam, niat sebaik-baiknya agar kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan penuh keistimewaan, penuh kebaikan. Misalnya sholat jamaah kita usahakan full kita lakukan, sedekah ditingkatkan, bacaan Quran ditingkatkan, kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya, majelis ta'lim. Ada dalam riwayat di Fathul Mu'in, Rasulullah SAW bersabda, man shallal maghrib wal isya fi jama'atin hatta yanqadiya syahrul ramadan faqad akhadha min lailatul qadri bihazin wafir. Siapa yang sholat maghrib dan sholat isya berjamaah, berusaha bisa berjamaah sholat maghrib dan sholat isya sampai akhir Ramadan, maka ia telah memperoleh bagian Lailatul Qadar dengan bagian yang sangat banyak.
Ini salah satu yang bisa kita azamkan sebelum datang bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita pertolongan, hidayah, inayah, taufik, dan semoga kita berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.